Ini saya tuh mau cerita tuh malu. Lihat, lagi. Nanti kalau ada korban-korban lagi kan kasihan. Saya tuh tobat kan ya, terus salah masuk ke padepokan, salah masuk ke pesantren. Terus ternyata di situ tempatnya maksiat. Ya, pengakuan santri ini mengatakan bahwa ia salah masuk ke pondok pesantren atau ke padepokan, sehingga di dalam padepokan tersebut penuh dengan maksiat. Apa yang dilakukan oleh syekh atau kiai di dalam pondok pesantren tersebut ternyata maksiat, teman-teman. Ya, yang pertama diingat bahwa santri tersebut ya yang masuk ke sana adalah cewek-cewek ataupun gadis-gadis muslim yang kemudian mereka diajak untuk berhubungan seks atau berhubungan badan dengan kiai tersebut, karena ketika berhubungan badan atau berhubungan seks dengan kiai tersebut maka mereka akan dijamin masuk surga. Ya, apakah ini benar atau tidak? Teman-teman silakan tanggapi dan saya akan ajak kita untuk sama-sama simak videonya. Apa yang dipertontonkan kepada kita ini adalah merupakan sebuah ajaran, ya, di mana ajaran ini tentu adalah ajaran Islam, tetapi bagi saudara-saudaraku sekalian yang muslim, silahkan menanggapi apakah ini benar atau tidak, ini sesat atau benar, silahkan saja. Karena memang ini adalah merupakan sebuah aliran yang muncul kepada kita semua. Dan menurut saya aliran ini tentu lebih sesat daripada aliran Samsudin yang viral beberapa bulan yang lalu. Langsung aja coba kita simak video selengkap berikut ini. Pengakuan gadis muslim tersebut mengatakan bahwa ia salah masuk ke padepokan karena di dalam padepokan itu adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kiai di dalam padepokan tersebut, sehingga apa yang dilakukan terhadap santri-santrinya adalah jaminannya masuk surga. Ya. Yang seperti apa sih Syekh Usman sama Kiai siapa? Ki Jangkung ya? Sosok sehari-harinya Apa gimana? betul-betul dia itu sakti? Memang sakti. Jadi saya tuh kayak dihasut gitu loh, Gus. Dasar gimana? Dihasut. Kalau saya mau melakukan itu sama Hubungan dia, wik-wik ya, itu ya? ya, itu katanya jaminannya surga. Gitu. Masya Allah. Tapi kamu udah melakukan? Karena tanpa kesadaran dia juga. Dalam padepokan tersebut ada dua kiai di dalamnya, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh para kiai-kiai tersebut adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya, karena sholatnya juga tidak perlu menghadap ke kiblat, tetapi sholat itu ada di hati. Ada benarnya juga, teman-teman. Dan kiai tersebut juga mengaku bahwa ia menerima wahyu langsung dari Tuhan atau dari Allah, sehingga ia tidak perlu sholat menghadap ke kiblat. Setiap perkataannya itu bisa membuat orang percaya. Terus yang kedua dia bisa jadi banyak. Gimana ceritanya? Jadi banyak. Iya, jadi kan saya pernah di situ ada pesantren. Ada dua kiai di situ, tapi yang paling menonjol itu Syekh Usman. Terus saya jumpai dia di tempat dia biasa kholwatnya itu. Oh, tempat kholwat. Ya, dia sama perempuan. Terus saya lihat lagi. Perempuan bukan istrinya? Bukan. Siapa itu perempuan tuh? Santrinya? Nggak tahu, mungkin santri perempuannya. Terus saya lihat lagi, dia sedang ngajar. Terus ada di masjid. Terus jadi banyak berarti? Iya. Dan anehnya dia pernah mengaku bahwa dia utusan Allah. Pernah diberi wahyu sama Allah. Dan kalau sholat nggak pernah menghadap ke Itu ajarannya. Ya, terlihat di situ setelah ditelusuri kejadiannya, maka Pak Lurah setempat mengajak warga untuk silaturahmi ke tempat kiai tersebut atau ke pondok pesantren tersebut untuk mencari tahu kebenaran apakah yang dilakukannya terhadap santri-santri atau inilah merupakan kejadian, teman-teman. Ya. Assalamualaikum wahai umat Rasulullah. Jangan emosi, jangan emosi, ada Pak Lurah, tenang. Ya maaf. Katanya acaranya sesat dan menyesatkan, melenceng, gitu. Contohnya menyesatkan itu gimana? Saya ini orang suci di sini. Saya wali hukum.
Gak mungkin saya melakukan hal serendah itu. Kamu pakai benda itu untuk susah kamu. Pakai suak. Sabar, Pak. Tenang, mohon tenang. Hargai Pak Lurah di sini tenang. Hargai Pak Lurah tenang. Biar dijelaskan tenang. Ibu-ibu, Tenang. Kedatangan kami tabayun, ya silaturahim. Apakah benar yang dituduhkan oleh beliau-beliau bahwa Syekh Usman, khususnya Syekh Usman ini mengajarkan kepada santri-santrinya itu kayak tidak perlu sholat mengarah ke kiblat, kayak hal-hal yang menjauhkan dari syariat, itu apakah benar? itu namanya fitnah. Saya tetap sholat, tetap menghadap kiblat, tetap. Kiblatnya di mana? Di hati. Ini kiblat kita. Di mana Gus? Kiblat kita di dalam. Astagfirullah. Apakah Saya ini orang suci. Kiblat semua kiblat kita ada di sini. ajaran sampean itu sesat? Enggak usah. Sampai ngomong lah. Diam, saya bilang diam. Dari apa dia itu? Dia pernah mengajarkan kepada santri-santrinya tidak perlu sholat. Jangan sekali-sekali memfitnah Ustaz saya. Apa benar Syekh yang disampaikan beliau? Itu tidak benar. Tidak mengajarkan tidak sholat. Sholat tetap sholat, tapi kiblat ada di hati kita. Beliau menyampaikan sholat tetap sholat, tapi kiblat di hati kan? Yang dimaksud kiblat di hati itu mungkin bisa dijelaskan kepada kami sehingga tidak menimbulkan kami ini salah tafsir. Dimanapun menghadap kemanapun sah, asalkan dia percaya. Ya, ternyata Kiai ini punya alasan tersendiri. Mengapa mengajarkan santri-santrinya sholat tidak perlu menghadap ke kiblat, ya ke Ka'bah. Karena ia mengatakan bahwa sholat itu ada di hati. Itu bukan urusan kiblatnya, tetapi di hati kita. Asalkan percaya. Astagfirullahaladzim. Kalau begitu Syekh mendapatkan ajaran ini dari mana? Karena kita punya Nabi besar Muhammad. Saya langsung menerima wahyu. Pengakuan wali tersebut sontak membuat para tamu yang datang untuk silaturahmi terkaget mendengarkan pengakuan tersebut karena sholat itu tidak perlu menghadap ke kiblat, tetapi sholat itu ada di hati. Dan ia mengaku menerima wahyu langsung. Saya akan tunjukkan kewalian saya kalau perlu. Ini udah ngawur ini Cehnya ini mah Gus. Ajarannya. Ajaran dia itu nggak ada bukti, jangan sabar. Kamu tenang, itu buktinya tadi dia ngomong sendiri. Sabar ya. Kita hadapi dengan kepala dingin, kita luruskan dulu. Tolong. Aduh, dia udah nggak bener. Tolong bantu, Pak. Antu, angkat terus ini dulu. Ini tangan nyampe ke langsung dulu. Sabar Bapak, Ibu-ibu. Kita sabar, kita hadapi dengan kepala dingin. Gimana nih Gus Idris? Umi? Tolong dievakuasi dulu. Kita untuk menjaga keamanan Pak. Ayo. Ya, Bapak. Ayo. Mohon maaf sampai ada kurang lebihnya ya. Mohon assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ternyata sakti juga teman-teman ya. Salah satu rombongan tersebut ingin menyerang atau memukul para kiai tersebut, namun tidak sempat, langsung terlempar. Nah, itulah video yang saya bagikan. Silahkan viralkan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semua.